Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Hari ini kita ingin memperbincangkan tentang insyaallah dan ikhlas. Dua hal yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik, tapi banyak orang yang menyalah artikannya. Kalau bahasa kerennya menyelewengkan dua makna kalimat ini. Yang pertama insya Allah. Insya Allah itu sendiri artinya adalah jika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Biasanya kalimat ini kita gunakan adalah ketika kita melakukan perjanjian kepada orang lain. Ingin mengadakan pertemuan atau berjanji sesuatu. Biasanya kita akan mengatakan insya Allah saya hadir. Insya Allah saya akan ikut. Tapi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang yang kemudian menyalahartikan kalimat itu. Sehingga tidak sedikit ketika ada orang berjanji, ingin melakukan sesuatu atau ingin menghadiri sesuatu, dia mengatakan insya Allah. Dan ketika besok harinya dia tidak menepati janjinya, dia tidak hadir dalam pertemuan yang dijanjikan, kita tegur, mengapa tidak hadir? Mengapa tidak menepati janji itu? Dia katakan, saya kan sudah bilang insya Allah. Padahal sesungguhnya insya Allah itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelas terangkan dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li sya'in inni fa'ilun dzalika khada illa ayyasha Allah. Dan janganlah kamu sekali-kali menggunakan dan mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Itu artinya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas, tidak layak kita untuk menyelewengkan atau menyalahartikan kalimat yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi demikianlah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang kemudian mengkambing hitamkan kalimat insya Allah itu untuk mencari pembenaran dari ketidakhadirannya, dari ketidakpenepatan janji-janji yang ia lakukan. Sesungguhnya idealnya insya Allah itu adalah seperti yang diucapkan oleh Ismail kecil ketika ayahandanya Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepadanya, ya anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail kecil waktu itu? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ya ayahanda, engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Dan alhamdulillah Ismail kemudian memenuhi janji insyaallah-nya. Tatkala ayahnya akan menyembelihnya, ia tidak mengurungkan niatnya. Tapi kebanyakan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang banyak menyelewengkan dan menyalahartikan serta berlindung di balik kalimat insya Allah ini. Sampai ada sebuah cerita tentang seorang yang akan menjahitkan pakaiannya kepada seorang tukang jahit tentunya. Ia bilang, kapan selesainya? Tukang jahit bilang, oh ini insya Allah 1 pekan saja. 1 pekan kemudian si punya pakaian menagih janjinya. Tapi sayangnya, si tukang jahit mengatakan belum siap dengan berbagai alasan. Kata yang punya pakaian, kapan kalau begitu? Insya Allah 3 hari ini selesai. 3 hari kemudian, yang punya pakaian datang, tapi lagi-lagi pakaian itu belum selesai dijahit. Dan kali ini si tukang jahit membuat alasan yang dibuat-buatnya. Lalu kemudian yang punya pakaian mengatakan, kalau begitu kapan ini benar-benar bisa selesainya? Si tukang jahit mengatakan, insya Allah besok siap. Tapi karena sudah tidak percaya lagi dengan kalimat insya Allah yang dibuat oleh tukang penjahit itu, maka yang punya pakaian mengatakan, sekarang begini aja Pak. Kalau pakai insya Allah kapan? Kalau nggak pakai insya Allah kapan? Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Yang kedua adalah tentang ikhlas. Ikhlas adalah sebuah penyandaran hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah haruslah ikhlas kepada Allah semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala,
kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada kami. Karena memang sesungguhnya ikhlas itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya ikhlas ini kemudian disalahartikan oleh umat Islam. Terutamanya misalnya ketika mereka berinfak. Ketika ditanya mereka mengapa berinfak sangat sedikit, ia berkata, syukur sedikit, yang penting ikhlas. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat itu harusnya diganti. Ketika orang bertanya, wow, banyak sekali infaknya, dia berkata, tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Karena sesungguhnya yang banyak ikhlas itu lebih baik dibandingkan yang sedikit walaupun ikhlas. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah menyembunyikan sesuatu sebenarnya. Jadi ikhlas itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak usah dikatakan. Jadi ada orang yang kadang-kadang melakukan sesuatu, dia bilang, saya ikhlas bantu kamu, saya ikhlas melakukan ini. Sebenarnya tidak juga perlu untuk diperkatakan. Seperti Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya. Di sana ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah Quran surah Al-Ikhlas. Tapi di 4 ayat ini tak satu pun berkata tentang ikhlas. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ikhlas itu tidak harus dikatakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Ibadah yang lain misalnya ya haji. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu mengerjakan haji dan umrah itu lillah. Artinya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya maka orang-orang yang berhaji adalah orang-orang yang ikhlas kalaupun dia pulang ke tanah airnya. Tidak dipanggil orang bapak haji atau ibu hajjah. Tapi kita lihat kenyataannya, banyak orang-orang yang sudah pulang haji, lalu orang-orang tidak memanggilnya bapak haji, ibu hajjah, rasanya kok ada yang tidak sreg dalam hatinya. Padahal sesungguhnya yang dikejar ketika melakukan ibadah haji bukanlah gelar hajinya, tetapi bagaimana hajinya bisa memberikan kemabruran kepadanya. Mabrur yang diambil dari kata bir, yakni baik. Mabrur artinya lebih baik. Itu artinya orang yang pulang dari melakukan ibadah haji adalah orang yang kebaikannya lebih baik dibandingkan sebelum ia melaksanakan ibadah haji itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Ikhlas dan insya Allah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketika ia berjanji, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janji itu bisa dilaksanakan karena kita sudah menyandarkan kepadanya. Dan dalam beribadah, ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dilandaskan kepada niatnya, dan niat yang Allah terima adalah niat yang ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah untuk tetap ikhlas, dan semoga Allah menetapkan hati kita untuk selalu menyandarkan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.